Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saya ucapkan selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat seluruh Majelis Daerah Surabaya Timur II dari unsur utusan jemaat dan parampara. Baik, Bapak Ibu hadirin terkasih di dalam nama Tuhan Kristus. Tadi kita bersama-sama telah menyaksikan penampilan tarian yang dipersembahkan bagi kita semua yang hadir di sini. Oleh karena itu, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan atas segala kasih kemurahan dan penyertaan-Nya, sehingga pada hari ini, Sabtu 16 September 2023, kita dapat bersama-sama melaksanakan sidang ke-45 Majelis Daerah Surabaya Timur II. Dengan tuan rumah pada saat ini di GKJW Jemaat Tanjung Perak, Surabaya. Adapun rangkaian persidangan Majelis Daerah Surabaya Timur II sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, diikuti dengan ibadah pembukaan sidang ke-45. Selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Sidang ke-45 Majelis Daerah Surabaya Timur II. Selanjutnya diikuti dengan penyerahan palu sidang. Kemudian sambutan pelayan harian Majelis Daerah Surabaya Timur II, diikuti dengan sambutan oleh pelayan harian Majelis Agung, sekaligus dengan pembukaan sidang dan ditutup dengan memasuki pelaksanaan persidangan. Sebagaimana yang telah terpaparkan sebelumnya, rangkaian hari ini akan dilanjut dengan ibadah pembukaan sidang, yang saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Iria. Untuk itu, kepada Bapak Pendeta Galuh, dipersilahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali sidang ke-45 tahun 2023, Majelis Daerah Surabaya Timur II. Dengan ini, kita membangun ibadah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh ungkapan syukur. Sebab kasih setia Tuhan senantiasa tercurah bagi setiap hamba-Nya. Umat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri, baik yang di tempat ini ataupun yang Zoom di rumah masing-masing. Kita akan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 14, bait yang pertama dan yang kedua. Muliakan Tuhan Allah. Ibadah
pembukaan sidang ke-45 tahun 2023 Majelis Daerah Surabaya Timur II pada saat ini. Marilah kita serahkan kepada Tuhan Allah di dalam pengakuan yang demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan madah syukur kita. Tuhan Allah selalu setia, memimpin perjalanan pelayanan gerejanya. Sudah selayaknya saat ini kita ungkapkan madah syukur kita kepada Tuhan secara bersahutan yang demikian. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Syukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Sidang persidangan yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita serahkan di dalam pimpinannya. Kita berdoa. Allah Bapa dari kekal sampai kekal di dalam Tuhan Yesus, mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terlebih pagi yang indah pemberian-Mu Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati dan menyertai kami, serta
menganugerahkan kepada setiap kami kekuatan, kesehatan, dan menikmati hari pemberian-Mu yang baru. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dalam setiap hati kami, berikan hikmat surgawi kepada setiap kami, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau maksudkan di dalam firman-Mu. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Galuh Iria, yang akan menaburkan firman-Mu rapi dengan Roh Kudus, sehingga semua yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan dari saksian firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 1 dan 6. Berbahagialah panjenengan sekalian yang setia membaca merenungkan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah saling membantu. Saling membantu. Ya, tema atau judul perenungan kita pagi hari ini, dan ayat 2 akan saya ulangi pembacaannya sebagai penekanan kita. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam. Baik panjenengan yang ada di gedung gereja ini maupun panjenengan yang ada di rumah atau dari tempat masing-masing, para peserta persidangan, panitia dan siapapun yang bersama-sama membangun ibadah pagi hari ini. Saya percaya bahwa panjenengan sekalian pada pagi hari ini penuh semangat untuk memulai persidangan ke-45 Majelis Daerah Surabaya Timur 2. Nggih, ngaten nggih? Benar nggih? Penuh semangat nggih? Semangat. Semangat pokoknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai persidangan kita akan bersama mendasarinya dengan perenungan kita pagi hari ini. Dan perenungan kita berdasarkan Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6 yang sudah dibacakan tadi. Melalui suratnya, Rasul Paulus ingin menyampaikan tentang beberapa hal Bapak Ibu Saudara, surat yang ditulis dari dalam penjara. Paulus ingin menyampaikan pesan pengajaran kepada orang-orang Kristen di Efesus. Orang-orang Kristen di Efesus adalah mereka yang memiliki latar belakang dulunya
sebagai para penyembah dewa Yunani Artemis. Dan karakter dari mereka atau orang-orang percaya ini ketika masih di dalam iman percayanya yang lama, memiliki sebuah karakter yang sangat berbeda dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus di dalam membangun persekutuannya. Ketika mereka masih menyembah dewa Yunani, Artemis, keinginan untuk membangun persekutuan, hidup bersama-sama itu sangatlah kecil. Mereka justru memiliki karakter individualisme yang sangat kuat, sehingga tidak terlalu memperdulikan keberadaan satu orang dengan yang lain. Meskipun keadaan dari sesamanya sangat membutuhkan perhatian atau kepedulian, ya mereka tidak mudah untuk tersentuh hatinya. Nah, sehingga ketika orang-orang ini sudah mengenal Kristus, mengenal ajaran Kristenan melalui Rasul Paulus, diharapkan kehidupan mereka beralih dari hidup yang lama itu menjadi hidup yang baru. Kalau sekarang itu terkenal dengan kehidupan yang Kristeni gitu ya. Dengan wujud bagaimana di dalam keseharian mereka bisa menunjukkan kasih dengan saling membantu, saling peduli satu dengan yang lain, terkhusus ketika saudaranya di dalam keadaan yang menderita atau membutuhkan pertolongan. Tentu untuk merubah kebiasaan atau habit yang sudah bertahun-tahun, yang sudah lama mereka jalani, ini bukanlah suatu hal yang mudah. Jadi seseorang ketika memiliki sebuah kebiasaan untuk merubah kebiasaannya dengan hal yang baru, ini tidak gampang. Perlu proses, perlu kerja keras dan kesungguhan hati. Untuk itu, supaya orang-orang percaya di Efesus ini mampu berubah menjadi manusia baru atau menjadi orang-orang yang memiliki karakter berbeda dengan sebelumnya, ada hal yang harus menjadi perhatian, di mana mereka harus memiliki kemauan untuk senantiasa di dalam kerendah hatian, memiliki kelemah lembutan dan juga memiliki kesabaran. Dengan demikian maka proses perubahan dalam hidup mereka bisa terjadi. Karena apa? Karena kalau seorang itu mengeraskan hati atas sesuatu yang baru, tentu tidak gampang seseorang bisa kemudian berubah. Dengan adanya perubahan gaya hidup dari orang-orang percaya ini, maka diharapkan ada kekuatan di dalam membangun persekutuan orang percaya. Satu dengan yang lain di dalam persekutuan Tuhan ini memiliki kepedulian, memiliki kemauan untuk saling membantu, saling support, dan juga saling mendukung. Terlebih ketika ada persoalan-persoalan yang harus dihadapi bersama-sama. Tentu tidak mudah menjadi para pengikut Kristus di kota Efesus, sehingga ada banyak persoalan dari yang biasa, yang sedengan, termasuk yang berat yang harus ditanggung oleh orang-orang ini. Maka dengan kebersamaan dan kemauan untuk saling membantu inilah
persoalan seberat apapun bisa diselesaikan. Permasalahan seberat apapun bisa ditanggung. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal saya menyampaikan bagaimana pada pagi hari ini panjenengan sekalian dengan penuh semangat untuk mengikuti persidangan. Namun tentu saja semangat ini bukan hanya sekedar semangat. Namun di dalam semangat itu haruslah ada kerinduan dari kita semua untuk saling membantu satu sama lain. Di dalam persidangan ini, melalui persidangan ini, mari kita wujudkan semangat untuk saling membantu. Dan ini adalah perwujudan sesanti kita di dalam patunggilan Kang Nyawiji. Tulung tinulung ing bot repot. Dan itu bisa kita lakukan dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar. Karena apa? Karena di dalam kebersamaan kita di persidangan ini, ketika kita mengumpuli, kita merembuk materi yang sudah disiapkan, baik itu materi persidangan yang berasal dari jemaat, dari majelis daerah maupun majelis agung, tentu ada perjumpaan untuk diskusi, untuk kita kemudian saling berargumen, dan maka disinilah Bapak Ibu yang terkasih, kita butuh untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain. Kita pun juga memerlukan masukan satu dengan yang lain, dan supaya situasinya tetap di dalam kesukacitaan yang indah, maka mari kita jalani dengan penuh sabaran, kelemah lembutan dan kerendah hatian. Nah, di dalam kita menggumuli, mempercakapkan materi-materi ini yang berasal dari berbagai sumber yang nantinya akan dirembuk dalam rapat seksi dan juga diputuskan di sidang paripurna, akan ada putusan-putusan, dan itu tentu merupakan harapan, ya, harapan-harapan yang bisa saja berasal dari jemaat, dari majelis daerah dan juga dari majelis agung. Harapan akan apa? Akan ya persoalan-persoalan yang ada bisa dicari jalan keluar, bisa dicari solusinya. Dan di sanalah letak kita saling memikirkan satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Karena mungkin saja materi-materi yang ada itu jika berasal dari sebuah jemaat, jemaat tersebut memang ya memerlukan bantuan kita semua untuk menyelesaikannya atau mencari jalan keluarnya. Maka monggo sekali lagi kita bersama-sama memperhatikan materi-materi yang sudah disiapkan dan pergumulkannya dengan serius dan baik, dan nanti bisa menghasilkan putusan yang benar-benar bisa berarti, bermanfaat bagi kehidupan berpelayanan kita, baik di tingkat majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung. Khususnya ketika persidangan kali ini, kita bersama akan memutuskan program kerja tahunan kita atau PKT kita. Ada harapan sesuatu yang sulit jika dipikir atau dikerjakan bersama-sama, kita saling membantu maka akan menjadi mudah. Seperti dalam persidangan kali ini tentu kita berharap demikian, apa yang kelihatannya itu berat, sulit akan kemudian
bisa kita selesaikan dengan mudah gitu. Bukan sebaliknya, nggih. Apa yang itu mudah, tapi kemudian dijadikan napa? Sulit. Apa yang sebenarnya gampang, niki mergo rembukan itu wowo, akhirnya macam-macam menjadi pertimbangan itu, kemudian menjadi suatu yang sulit. Selamat bersidang Bapak Ibu yang terkasih. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, memampukan kita untuk mengikuti persidangan yang luar biasa, 1 minggu, dari Sabtu sampai Sabtu. Kita harus tetap semangat menjaga kondisi kita, dan hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama diberi kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita himpun bersama. Firman Tuhan yang mendasari dalam penghimpunan persembahan pada saat ini terambil dari kitab Amsal pasal 3, ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian seru sabda firman Tuhan. Marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan melalui PKJ 146, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, bawa persembahanmu.
Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sukacita yang mendalam ketika kami bisa bersama di dalam persidangan ke-45 Majelis Daerah Surabaya Timur II. Sukacita kami semakin besar ketika kami pada pagi hari ini boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Kami percaya, kami yakin dengan perenungan kami pagi hari ini bisa memberikan kekuatan semangat pada kami untuk bersidang, pun juga bisa memberikan hikmat pada kami di dalam setiap diskusi percakapan kami di dalam persidangan ini. Tuhan, kami mohon kiranya hikmat-Mu memampukan kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan apa yang menjadi perintah dalam setiap sabda dan firman. Pagi hari ini kami pun telah bersyukur melalui persembahan yang kami haturkan. Kami percaya, kami yakin persembahan ini Tuhan telah sucikan sehingga berkenan di hadirat-Mu, menjadi sarana yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi setiap pribadi yang pada saat ini sudah menyatakan syukurnya melalui persembahan ini, maupun juga persembahan hidupnya dalam berpelayanan, kiranya Tuhan memberkati berkat-berkat yang berlimpah. Ketika kami memulai persidangan hari ini sampai dengan Sabtu depan, kami menyerahkan seluruh proses persidangan ini hanya di dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan membersamai kami semua yang terlibat di dalam persidangan ini, sehingga dapat melaksanakan persidangan ini dengan baik, lancar, dan berkenan di hadirat Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan dalam persidangan ini, mampu menjadi bagian dalam pelayanan kami, untuk semakin memantapkan kegiatan kami, pelayanan kami di jemaat, di majelis daerah maupun juga majelis agung. Tuhan berkati kekuatan dan sehat pada kami, sehingga kami bisa bertahan sampai tuntas. Kami mohon para panitia GKJW Jemaat Perak yang menjadi tuan rumah bersama dengan seluruh warga jemaatnya, Tuhan berkati selalu, Tuhan sertai, sehingga mampu menjadi tuan rumah dengan baik sampai selesai nanti. Dan dari pelayanan ini semakin menumbuhkan semangat untuk melayani Tuhan di dalam kesatuan hati, di dalam kebersamaan, dan di dalam sukacita. Bapak Pendeta Steph, sebagai pendeta jemaat di GKJW Perak ini, ya Tuhan, Tuhan berkati khususnya di dalam berpelayanannya bersama dengan keluarga, sehingga melalui Bapak Pendeta Steffi semakin banyak pelayanan yang bisa dilakukan di jemaat Perak ini. Tuhan, kami menyerahkan permohonan doa kami ini hanya di dalam kuasa kasih Tuhan kami Yesus Sang Kristus yang telah mengajar kami berdoa doa Bapa kami.
semua dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita undur dari ibadah ini dan memulai persidangan dengan penuh percaya bahwa Sang Gembala Agung yang punya gereja akan memampukan, menguatkan dan menyertai sidang ke-45 tahun 2023 Majelis Daerah Surabaya Timur II. Sehingga kita dapat melaksanakan persidangan dengan seturut kehendaknya. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Kini arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan penyertaan Roh Kudus, senantiasa memberi kekuatan dan hikmat kepada saudara-saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, ibadah pembukaan sidang pada saat ini telah usai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Galuh yang telah memimpin ibadah pembukaan sidang pada hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengar sambutan oleh Ketua Panitia Sidang ke-45 Majelis Daerah Surabaya Timur II, Bapak Bagus Budi Hartono. Dan sekaligus penyerahan palu sidang kepada pelayan harian Majelis Daerah Timur II, Ibu Pendeta Dwi Hastuti. Dipersilahkan.
Hadirin yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Pertama-tama kami mengucap syukur yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Allah karena telah diberkati, disertai di dalam kami mempersiapkan sidang Majelis Daerah Surabaya Timur II yang ke-45 ini. Yang kedua, kami mengucapkan selamat datang kepada pelayan harian Majelis Daerah Surabaya Timur II yang diketuai oleh Ibu Pendeta Dwi Astuti serta jajarannya selaku penyelenggara utama dari sidang MD SD2 ini. Berikut kami juga mengucapkan selamat datang kepada pelayan harian Majelis Jemaat Majelis Agung GKJW yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Pendeta Muryo Jayadi. Selamat datang Bapak. Yang berikutnya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Komperlitbang Majelis Agung yang pada saat ini dihadiri oleh Bapak Freddy Suryanto. Selamat datang Bapak. Ucapan selamat datang juga kami sampaikan kepada seluruh anggota Majelis Daerah Surabaya Timur II, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada dalam penyiaran online, streaming. Selamat datang, semoga sidang ini bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Emeritus Subakti, ya, Gembala sidang kami pada waktu itu. Atas kehadirannya, kami mewakili warga jemaat dan panitia mengucapkan salam hormat. Yang berikutnya kami mengucapkan juga terima kasih kepada Majelis Jemaat GKJW Tanjung Perak yang telah memfasilitasi gereja dan fasilitasnya untuk pelaksanaan sidang majelis MD saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan juga para donatur, baik internal maupun eksternal, sehingga pelaksanaan ini boleh berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia sidang Majelis Daerah ke-45 ini, sehingga jerih payah yang kami lakukan boleh kami hasilkan pada saat ini dan nanti pada tanggal 23 kami akan menyiapkan juga. Hadirin yang kami kasihi, momen saat ini adalah sebuah penghargaan bagi kami. Karena pas kesempatan dan kepercayaan ini dalam sidang Majelis Daerah itu yang ke-45. Jadi kami tandai juga dengan semangat 45. Jadi pada waktu itu perjuangannya 45, sekarang ini semangatnya juga harus 45. Sehingga teman-teman ekspektasinya luar biasa. Kami tidak menyangka dengan apa yang ada di saat ini itu di luar apa yang kami pikirkan selama ini. Terima kasih. Dan semua ini karena berkat tuntunan dari Tuhan. Segala persiapan dan segala sesuatunya telah kami siapkan. Dan bahkan tidak kurang-kurangnya kami diberi pengarahan oleh PHMD tiap minggu Bapak Ibu. Nah, kebetulan Pak Pendeta Stevi salah satu anggota. Jadi matur nuwun Pak Pendeta Stevi atas pengarahannya. Kami juga mewakili panitia bahwa kami akan memberikan pelayanan yang terbaik kami. Namun demikian apabila ada sesuatu hal yang kurang sesuai atau bahkan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf dan di masa-masa mendatang kami akan melakukannya jauh lebih baik. Akhir kata, mari kita berjuang bersama untuk mewujudkan patunggilan yang Kang Nyawiji dengan penuh semangat sehingga GKJW mampu mandiri dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat bersidang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.
Baik, untuk selanjutnya ialah proses penyerahan palu sidang. Kepada Ibu Pendeta Dwi Hastuti dipersilahkan. Baik, bisa diikuti dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya akan diikuti dengan sambutan oleh Ibu Pendeta Dwi Hastuti. Selamat pagi dan salam damai sejahtera dalam Kristus untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sungguh bersyukur karena hari ini kita berjumpa kembali. Kita diajak merayakan kasih Kristus, berkat Kristus yang terus menyertai perjalanan gerejanya, juga menyertai kehidupan kita sehari-hari. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta persidangan ke-45 Majelis Daerah Surabaya Timur II, baik yang mengikuti secara online maupun yang bisa mengikuti secara onsite di GKJW Jemaat Tanjung Perak ini. Yang terhormat kepada untuk utusan Majelis Agung atas diri Bapak Pendeta Muryo Jayadi dan Komplit Bank Majelis Agung Bapak Freddy Suryanto yang datang jauh dari Waru, yang telah berkenan mendampingi kami untuk memberikan beberapa hal catatan maupun pelaporan tentang kegiatan Majelis Agung kepada kita semua. Juga seluruh peserta baik dari unsur parampara maupun dari unsur yang lain. Selamat berjumpa kembali dalam persidangan yang tentu sudah kita nantikan saat ini. Juga yang terkasih, Bapak Ibu, Saudara keluarga besar GKJW Jemaat Tanjung Perak yang sekarang hadir di tengah-tengah kita, yang telah ngupoyo tenanan sehingga seluruh rangkaian persidangan ini bisa kita jalankan dengan baik. Hari ini kita memasuki rangkaian panjang persidangan kita. Kita bersidang mulai tanggal 16 sampai 23 September. Ini adalah sidang majelis daerah yang kedua, sidang reguler kita yang kedua di tahun 2023. Dan masih dipandu oleh tema mandiri dan menjadi berkat, pun masih kita lakukan dengan pola hybrid di pembukaannya. Dalam sidang ini Bapak Ibu kita akan mempergumulkan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan MD kita yang kita kasihi, yaitu MD SD2 ini, supaya persekutuannya semakin erat, pertumbuhan imannya pun semakin kuat. Hal lain kita akan menetapkan PKT dan rencana anggaran MD SD2 tahun 2024. Dan harapannya kita semua dalam pembahasan nanti di seksi, kita semua mencermati benar setiap persoalan maupun setiap usulan-usulan proyek yang nanti akan kita rembuk bersama-sama, dan kita diingatkan bahwa MD ini fungsinya adalah koordinatif. Itu menjadi penekanan kita sehingga fungsi ini akan juga mempengaruhi cara kegiatan kita maupun pendanaan kita. Mohon itu kita cermati dan kita tekankan dalam pembahasan di rapat seksi nantinya. Karena nanti pasti akan berkaitan dengan dapur kita. Harapannya kan dapur itu turun. Harapannya, makanya kita harus benar-benar memikirkan bahwa MD itu fungsinya adalah koordinatif. Selanjutnya Bapak Ibu,
saya mewakili rekan-rekan PHMD mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat di lingkup Majelis Daerah Surabaya Timur II yang telah nyengkuyung seperti khotbahnya Bapak Pendeta Galuh tadi, telah nyengkuyung ing bot reporting MD sehingga gerak kegiatan MD ini berjalan dengan baik. Semua karena kita saling menguatkan, saling mendukung, dan jemaat-jemaat mau obah bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih juga untuk semua badan pembantu yang telah ikut ambil bagian dalam gerak kegiatan di MDST 2 ini, sehingga persekutuan di lingkup MD ini berjalan dengan baik. Juga terima kasih untuk semua unsur yang terlibat baik dalam rangkaian kegiatan maupun di dalam persiapan kita melakukan persidangan ke-45 MDST 2 ini. Terima kasih. Tentu kita yakini bahwa setiap karya dan pekerjaan kita dalam Kristus tidak sia-sia. Terkhusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar GKJW Jemaat Tanjung Perak, terkhusus lagi panitia yang dipimpin oleh Bapak Bagus yang telah menyiapkan segala sesuatu terkait kelengkapan persidangan ini sehingga kita semua sekarang dapat bersidang. Dan kami tahu bahwa ini semua kerja keras, penuh perjuangan, dan kita yakini bahwa kerja keras panjenengan tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati setiap karya, keluarga, dan persekutuan di Jemaat Tanjung Perak ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, akhirnya kami mengucapkan selamat bersidang. Selamat menggumuli setiap persoalan, setiap keprihatinan dan dinamika MDST 2. Biarlah kita berbincang, kita berpikir dan melandasi setiap rembukan kita dengan hikmat Tuhan, sehingga kehendak Tuhanlah yang nanti sungguh terjadi. Di akhir kata, selamat bersidang, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Pendeta Dwi Hastuti. Acara selanjutnya kita akan memasuki prosesi pembukaan sidang ke-45 sebagai tanda sidang akan dimulai. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada pelayan harian Majelis Agung yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Muryo Jayadi untuk memberikan sambutan yang nantinya akan diikuti dengan proses pemukulan gong. Kepada Bapak Pendeta Muryo Jayadi dipersilahkan. Selamat pagi, salam damai dan sejahtera dari Tuhan ada pada saudara-saudara. Itu arti kata salum. Pelayan harian Majelis Daerah Surabaya Timur II yang kami hormati, beserta anggota Majelis Daerah Surabaya Timur II, Badan Pembantu, yang hadir maupun yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikannya kita semua bisa hadir menghadiri sidang ke-45 Majelis Daerah Surabaya Timur II. Kali ketiga saya diutus untuk datang ke ST2 khususnya di Jemaat Tanjung Perak. Pertama diutus sekitar tahun 2003-2004 itu hadir mewakili BMA. Kemudian ketika kami di Majelis Daerah di Tanjung Perak juga ketempatan sidang Majelis Daerah, dan saat ini utusan dari Majelis Agung. Kami merasa
berbahagia dan senang ketika kami datang kali pertama di Tanjung Perak. Suasananya jauh berbeda dengan sekarang. Dulu masih pakai angin berobos, sekarang sudah pakai AC. Dan rasanya sudah dingin dan nyaman, rasa-rasanya kok tidak mau pulang ke tempat semula. Ya, kita bersama-sama datang di tempat ini adalah untuk mencari kehendak Tuhan dalam persidangan. Itulah rapat dan sidang yang kita maknai dalam pemahaman Gereja Kristen Jaiwetan. Dalam mencari kehendak Tuhan pada sidang kedua yang menjadi kesepakatan kita adalah bahwa sidang kali ini adalah sidang perencanaan, di mana kita akan bersama-sama menetapkan RABP kita dan juga kegiatan kita di tahun 2024 yang akan datang. Tentu dalam persidangan ada banyak hal yang akan kita sepakati, akan kita putuskan, hendaknya yang kita putuskan, kita maknai itulah bagian dari kehendak Tuhan yang akan kita laksanakan di tengah-tengah jemaat kita. Pada bulan-bulan ini, September, Oktober bagi pelayan harian Majelis Agung adalah bulan-bulan yang sangat-sangat sibuk. Sibuk karena ada sidang majelis daerah, sibuk karena ada pelantikan para pendeta yang baru mutasi, bahkan tuntasnya sampai tahun 2004 yang akan datang. Juga ditandai dengan pendewasaan jemaat, ada 2 jemaat yang didewasakan, yaitu Gunung Ireng dan juga Mundu Sewu, yang terakhir yang ke-180 di Gereja Kristen Jaiwetan ini. Oleh karena itulah, dengan kesibukan-kesibukan tersebut, saya kebagian untuk ditugasi oleh BMA menghadiri, mendampingi sidang Majelis Daerah Surabaya Timur II bersama-sama Komperitbang Bapak Freddy. Terima kasih, kami pun juga sering ketemu dengan Pak Freddy ini ketika di Manuan utusan BMA, kami pun juga bersama-sama dengan Pak Freddy ini. Memang jodohnya dengan Pak Freddy. Baik Bapak Ibu, akhirnya kami atas nama pelayan harian Majelis Agung mengucapkan selamat bersidang. Semoga dalam persidangan ini kita bersama-sama akan menemukan kehendak Tuhan dan gereja kita akan semakin bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bahkan bagi lingkungan kita. Selamat bersidang, Tuhan memberkati kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya ialah prosesi pembukaan sidang ke-45 dengan prosesi pemukulan gong. Untuk itu, prosesi pemukulan gong bisa didampingi dengan Ketua Pelayan Harian Majelis Daerah Surabaya Timur II, Ibu Pendeta Dwi Hastuti. Dipersilahkan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sidang ke-45 Majelis Daerah Surabaya Timur II pada hari ini dinyatakan dibuka.
Baik, terima kasih, bisa diikuti dengan hadirin untuk duduk kembali. Demikian rangkaian acara pembukaan sidang ke-45 Majelis Daerah Surabaya Timur II telah selesai. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata yang terucap. Kepada seluruh peserta sidang, selamat mengikuti persidangan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada pelayan harian Majelis Daerah Surabaya Timur II. Monggo, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu pembawa acara yang telah menata semuanya dengan baik. Bapak Ibu, senyampang kami bersiap, panjenengan yang di rumah maupun yang di ruangan ini bisa mempersiapkan kopinya, air minumnya, supaya nanti kita bisa mengikuti persidangan dengan jenak begitu. Dipersilahkan kita mengambil jeda sebentar. Santri.